20 hari. Dan saya dinyatakan tidak boleh keluar kota dulu selama 20 hari. Akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Dan puji Tuhan pada jam 11 siang tadi kami berdua sudah diberkati di Gereja Katedral Jakarta. Udah LP dan aku udah serahin semuanya ke kuasa hukum aku. Proses lahirannya pagi, jadinya datangnya malam karena kan harus diobservasi dulu, harus dicek segala macam gitu kan. Ya banyak lah beberapa artis luar, cuman memang mereka kan menjaga penampilannya sekali. Hai, selamat pagi pemirsa, inilah Insight Pagi bersama saya Irfan Hakim. Kita buka berita pertama datang dari Farhad Abbas yang akhirnya hari Kamis kemarin menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya setelah sebelumnya menjadi DPO. Dan karena penyerahan diri tersebut akhirnya berubah status menjadi tahanan kota. Ini dia Farhad Abbas. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, pengacara Farhad Abbas tersangka pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap musisi Ahmad Dhani, hari Kamis kemarin akhirnya menyerahkan diri ke Mapolda Metro Jaya. Selanjutnya setelah Farhad menyerahkan diri, polisi menyerahkan seluruh berkas, alat bukti serta pengacara penuh sensasi itu ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani proses persidangan atas perbuatannya melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Dhani di media sosial. Dan setelah dipindahkan dari Polda ke Kejari, Kejari secara resmi menetapkan status Farhad sebagai tahanan kota. Penetapan status tahanan kota terhadap Farhad secara otomatis mulai berlaku sejak hari ini hingga 20 hari ke depan. Terkait upaya Farhad yang menyerahkan diri secara baik-baik, pihak Polda memang membenarkan hal tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi Farhad setelah menyerahkan diri dan ditetapkan sebagai tahanan kota oleh pihak Kejari? Tadi pagi, Saudara Farhad Abbas datang menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, ya, dan sekitar jam 8. Dan hari ini juga, Saudara Farhad Abbas kita langsung kirim ke Kejaksaan, ya, artinya tahap 2 sudah selesai hari ini. Saudara Farhad Abbas sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan pelapor Saudara Ahmad Dhani, dan juga barang bukti berikut berkas perkara. Selesai sudah tugas penyidik kasus ini, dan kita menunggu sistem peradilan berikutnya, yaitu jaksa penuntut umum dan nanti vonis di pengadilan, maksudnya sidang, maksud kami sidang pengadilan. Tanggal 1 Oktober tahun 2015, kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Robi Abbas bin Abbas Said. Yang bersangkutan didakwa melanggar ketentuan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan penahanan tahap penuntutan jenis tahanan kota selama 20 hari terhitung mulai hari ini sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2015. Datang jam 8 tadi pagi, jam 11 kita udah di sini. Kemudian kita nunggu proses makan, ya alhamdulillah. Setelah terima barang bukti, kemudian saya dinyatakan tidak boleh keluar kota dulu selama 20 hari. Ya karena saya alamatnya di Bogor boleh nginap. Saya dinyatakan ada rumah juga. Kemudian kalau mau keluar kota ke Pulau Sulawesi, ke Poso, Festival Danau Poso, saya harus minta izin tertulis. Gitu kalau diizinkan. Luruskan.
Mengenai sayembara saya dicari atau DPO itu tidak benar. Hari ini bukan saya ditangkap, tapi saya mengikuti sesuai dengan surat menyurat saya agenda kepolisian untuk diserahkan di kejaksaan. Nah, karena berhubung banyaknya katanya Farhat ditangkap dan segala macam hajar sayembara, ya mungkin minggu depan kita akan lakukan persidangan, mungkinnya dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan Bapak yang ada di sini, Pak Dio dan Pak Sugi. Ya, saya tidak boleh keluar kota 20 hari. Nah, jadi istilahnya itu mungkin tahanan kota lah. Tapi alhamdulillah saya masih diberi kebebasan, tapi saya pikir ya saya datang sini untuk menghadapi. Ini bukan masalah kecil bagi saya, tapi saya anggap ini masalah orang-orang kecil yang mengecilkan saya, yang tidak punya rasa maaf dan tidak punya. Tapi saya minta kepada Pak, tolong saya awal daripada persoalan ini, kan dicatat yang disita barang segala macam. Saya katakan bahwa ini awal dari persoalan, bukan mengejek orang diam, tapi hanya kritik. Saya sebagai selaku, nanti buktinya ke pengadilan. Keberatan Farhat atas statusnya sebagai DPO memang cukup beralasan. Pasalnya, sebagai warga negara yang baik, mantan suami Nia Daniati itu memang tidak memiliki niat untuk kabur kemanapun termasuk luar negeri. Sementara itu menyinggung keberadaannya di Singapura, Farhat sendiri mengaku jika ia sedang menjalani pengobatan di negeri Singapura tersebut. Namun menurut Dhani saat diwawancarai sehari sebelum Farhat serahkan diri, dirinya justru sudah mengetahui keberadaan Farhat dari daftar penumpang pesawat yang Farhat naiki. Akan tetapi benar tidaknya Farhat berobat di Singapura, Dhani mengaku kurang mengetahui secara persis. Saya nggak menghilang, saya hanya olahraga, badan saya sakit, saya ada keterangan dari rumah sakit Singapura, ya. Ketika saya mengatakan setelah pra-peradilan, apapun hasilnya, kemarin karena kurang pihak, ya memang saya tetap berpendirian pada hak imunitas saya berpendirian pada ini adalah kata berbalas kata, ya, tapi kan hukum berbeda, prosedur. Karena Dhani kan mengancam akan hukum rimba, kan, ya. Kalau sudah terlanjur saya sudah di tahanan kota, tiba-tiba dia masih. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran. Mungkin saya duluan. Kalau saya berhasil salah, berarti dia jadi contoh akan mengikut juga. Mudah-mudahan Pak Jaksa dan Pak Polisi bisa adil juga. Dan yang menghina saya diproses juga seperti saya. Setelah Farhat menyerahkan diri dan dipindahkan ke Kejari menjadi tahanan kota, Dhani sendiri terlihat cukup puas. Ya, sebagai orang yang melaporkan Farhat, Dhani memang tak bisa menolerir perbuatan Farhat yang sudah menghina dan mencemarkan nama baiknya melalui kicauan di media sosial. Ya, semoga nggak ada pra-peradilan ketiga. Karena kalau dia kan kasihan kita kan capek kan mondar-mandir, wartawan juga capek mondar-mandir kan. Jadi kayaknya ini sih mudah-mudahan yang terakhir ya pra-peradilan. Ini rekor loh. Bisa masuk muri nih, pra-peradilan 2 kali. Ya mudah-mudahan sudah selesai dan mudah-mudahan juga tersangkanya menyerahkan diri atas nama hukum ya, atas nama hukum. Karena kan namanya juga lawyer kan mengerti tentang hukum kan, apalagi S3 katanya. Doktor hukum. Walaupun proses ini kan belum tentu saya bersalah juga, tinggal proses. Karena saya juga sudah pernah menyampaikan itikat saya untuk minta maaf. Memang saya agak pusing sedikit, karena saya hadapi kok susah banget memaafkan saya atau mengampuni saya. Gitu. Tapi berbeda dengan 7 nyawa yang mengampuni dan memaafkan dia. Mau dibayar juga nggak mau, malah kita gugat 60 miliar, saya digugat juga 100 juta per tweet. Akhirnya ya saya berpikir positif saja. Ya semoga dalam keadaan ini Ahmad Dhani tetap bisa menjadi harapan saya, Ahmad damai kan. Siapa tahu dalam perjalanan kami berdamai juga, kira-kira seperti itu. Sebelum akhirnya Farhat menyerahkan diri, Dhani pernah menantang publik. Dalam tantangan yang sifatnya tak serius itu, Dhani akan memberi hadiah istimewa bagi siapapun yang berhasil menangkap Farhat. Sayangnya belum lagi tantangan Dhani dijawab oleh publik, tiba-tiba saja Farhat sudah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Kita kasih hadiah. Setuju. Apa mas hadiahnya mas?
Hadiahnya kalau cowok, ya, kalau cowok dia makan malam sama Dara. Oh iya, Dara tuh biji. Kalau cewek? Kalau cewek makan malam sama saya. Ya. Saya tadi ini kan sampai Bapak ini pemenang sayembara harusnya dia dapat uang untuk menyampaikan, tapi sebenarnya ini proses kekanak-kanak kecil. Makanya saya katakan ini bukan kasus orang kecil, kasus kecil tapi kasus orang kecil karena betul-betul mempermainkan. Ayah saya datang menonton sidang, tiba-tiba diejek, dihina, nggak boleh. Padahal sidangnya terbuka. Kalau ayah saya pribadi jadi pengacara, sekarang dia ngejek bahwa semua diatur oleh ayahnya Farhat. Buktinya saya nggak menang kok. Bahkan ketika saya mau ke luar negeri, harusnya ke luar negeri lagi saya hari ini. Ayah saya mengatakan bahwa hadapi saja. Daripada hidup merasa ketakutan, hadapi saja. Ini kan bukan persoalan besar. Bukan mencuri, bukan korupsi. Perseteruan Dani dan Farhat memang sudah cukup lama berlangsung, dan semuanya diawali dari kasus tabrakan maut Dul yang merenggut banyak korban jiwa. Farhat kemudian bertubi-tubi berkicau di akun Twitternya, memprotes tindakan gegabah putra bungsu Dani dari Maya Estianty tersebut. Sayangnya, bukan hanya protes, Farhat pun terkesan mengejek Dani beserta anak-anaknya. Sehingga kicauan Farhat berkembang menjadi perseteruan Farhat dengan Al, anak sulung Dani. Mereka bahkan ingin menyelesaikan perseteruan di media sosial di dalam ring tinju. Namun rencana itu urung mereka lakukan. Dan setelah Dani melaporkan Farhat, polisi kemudian menetapkan Farhat menjadi tersangka. Tak terima dijadikan tersangka, Farhat mengajukan lagi pra-peradilan kedua, tapi lagi-lagi ditolak. Melihat gencarnya Farhat melakukan pembelaan hukum, adakah kemungkinan bagi Dani untuk membuka pintu mediasi jika Farhat kembali menjalani sidang nanti? Kalau itu nanti kan biar, kalaupun terjadi nanti kan di pengadilan nanti kan ada yang namanya mediasi ya. Di pengadilan nanti biasanya ada mediasi. Kalau mungkin di pengadilan nanti ada ini ya seperti yang saya ulang lagi ya. Keluarga korbannya Dul itu juga sudah memaafkan kepada Dul dan kepada saya. Tapi kan proses pengadilan kan tetap ada, dan saya sampai saat ini tetap bertanggung jawab membiayai 7 korban janda korban tersebut. Jadi ya semuanya harus melengkapi. Kalau kata bahasa Jawanya, maaf toh kecut gitu. Apa itu artinya? Ya itu, kecut tadi itu. Bahasa Surabaya itu kecut. Saya nggak pernah kalah di peradilan, hanya kurang pihak aja. Kan itu kan tidak dapat diterima. Tapi saya berpikir udahlah, karena kita lawan ini udah keras-keras semua gitu. Makanya dipertontonkan. Saya minta, Pak, ini persoalannya kan kalau orang merasa terhina, harusnya jangan menghina kan. Tapi lebih banyak dia menghina gitu. Tapi nggak apa boleh buat lah, biasa lah. Yang penting masyarakat tahu bahwa kicauan saya ini bukan mengejek orang yang lagi, tapi yang saya anggap ada orang yang tidak pantas, tapi ya mungkin berbeda ya, tapi hukum seperti itu ya. Saya nggak mau banyak bicara, kita lihat aja di persidangan nanti. Walaupun 2 kali kita gagal, bukan ditolak, tidak diterima, tapi saya menganggap ini sebagai satu pelajaran aja. Seteruan Farhat Abbas dengan musisi Ahmad Dhani yang berlangsung alot dan lama memang sudah memasuki babak baru setelah Farhat menyerahkan diri ke pihak berwajib. Semoga saja setelah ini tak ada lagi kicauan Farhat di media sosial yang menyudutkan dan menyerang seseorang. Sebab seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan, apabila tidak difikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Selama 20 hari. Saya dinyatakan tidak boleh keluar kota dulu selama 20 hari. Akhirnya semuanya berjalan dengan lancar, dan puji Tuhan pada jam 11 siang tadi kami berdua sudah
diberkati di Gereja Katedral Jakarta. Udah LP dan aku udah serahin semuanya ke kuasa hukum aku. Proses lahirannya pagi, jadinya datangnya malam karena kan harus diobservasi dulu, harus dicek segala macam gitu kan. Ya banyak lah beberapa artis luar, cuman memang mereka kan menjaga penampilannya sekali. Hai, selamat pagi pemirsa, inilah Insight Pagi bersama saya Irfan Hakim. Kita buka berita pertama datang dari Farhad Abbas yang akhirnya hari Kamis kemarin menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya setelah sebelumnya menjadi DPO. Dan karena penyerahan diri tersebut akhirnya berubah status menjadi tahanan kota. Ini dia Farhad Abbas. Setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, pengacara Farhad Abbas tersangka pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap musisi Ahmad Dhani, hari Kamis kemarin akhirnya menyerahkan diri ke Mapolda Metro Jaya. Selanjutnya setelah Farhad menyerahkan diri, polisi menyerahkan seluruh berkas, alat bukti serta pengacara penuh sensasi itu ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani proses persidangan atas perbuatannya melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Dhani di media sosial. Dan setelah dipindahkan dari Polda ke Kejari, Kejari secara resmi menetapkan status Farhad sebagai tahanan kota. Penetapan status tahanan kota terhadap Farhad secara otomatis mulai berlaku sejak hari ini hingga 20 hari ke depan. Terkait upaya Farhad yang menyerahkan diri secara baik-baik, pihak Polda memang membenarkan hal tersebut. Lantas, bagaimanakah reaksi Farhad setelah menyerahkan diri dan ditetapkan sebagai tahanan kota oleh pihak Kejari? Tadi pagi, Saudara Farhad Abbas datang menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, ya, dan sekitar jam 8. Dan hari ini juga, Saudara Farhad Abbas, kita langsung kirim ke Kejaksaan. Ya, artinya tahap 2 sudah selesai hari ini. Saudara Farhad Abbas sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan pelapor Saudara Ahmad Dhani, dan juga barang bukti berikut berkas perkara. Selesai sudah tugas penyidik kasus ini, dan kita menunggu sistem peradilan berikutnya, yaitu jaksa penuntut umum dan nanti vonis di pengadilan, maksudnya sidang, maksud kami sidang pengadilan. Tanggal 1 Oktober tahun 2015, kami jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Robi Abbas bin Abbas Said. Yang bersangkutan didakwa melanggar ketentuan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan penahanan tahap penuntutan jenis tahanan kota selama 20 hari terhitung mulai hari ini sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2015. Datang jam 8 tadi pagi, jam 11 kita udah di sini. Kemudian kita nunggu proses makan, ya alhamdulillah. Setelah terima barang bukti, kemudian saya dinyatakan tidak boleh keluar kota dulu selama 20 hari. Ya karena saya alamatnya di Bogor boleh nginap. Saya di Jakarta ada rumah juga. Kemudian kalau mau keluar kota ke Pulau Sulawesi, ke Poso, Festival Danau Poso, saya harus minta izin tertulis. Gitu kalau diizinkan. Luruskan. Mengenai sayembara saya dicari atau DPO itu tidak benar. Hari ini bukan saya ditangkap, tapi saya mengikuti sesuai dengan surat menyurat saya, agenda kepolisian itu diserahkan di Kejaksaan. Nah, karena berhubung banyaknya katanya Farhad ditangkap dan segala macam ingin hajar sayembara, ya
mungkin minggu depan kita akan lakukan persidangan, mungkinnya dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum, kemudian Bapak yang ada di sini, Pak Rio dan Pak Sugi. Ya, saya tidak boleh keluar kota 20 hari. Nah, jadi istilahnya itu mungkin tahanan kota lah. Tapi alhamdulillah saya masih diberi kebebasan, tapi saya pikir ya, saya datang sini untuk menghadapi. Ini bukan masalah kecil bagi saya, tapi saya anggap ini masalah orang-orang kecil yang mengecilkan saya, yang tidak punya rasa maaf dan tidak punya. Tapi saya minta kepada Pak, tolong saya awal daripada persoalan ini, kan dicatat yang disita barang segala macam. Saya katakan bahwa ini awal dari persoalan, bukan mengejek orang diam, tapi hanya kritik. Saya sebagai selaku, nanti buktinya ke pengadilan. Keberatan Farhad atas statusnya sebagai DPO memang cukup beralasan. Pasalnya, sebagai warga negara yang baik, mantan suami Nia Daniati itu memang tidak memiliki niat untuk kabur kemanapun termasuk ke luar negeri. Sementara itu menyinggung keberadaannya di Singapura, Farhad sendiri mengaku jika ia sedang menjalani pengobatan di negeri Singapura tersebut. Namun menurut Dhani saat diwawancarai sehari sebelum Farhad serahkan diri, dirinya justru sudah mengetahui keberadaan Farhad dari daftar penumpang pesawat yang Farhad naiki. Akan tetapi benar tidaknya Farhad berobat di Singapura, Dhani mengaku kurang mengetahui secara persis. Saya nggak menghilang, saya hanya olahraga, badan saya sakit, saya ada keterangan dari rumah sakit Singapura, ya. Ketika saya mengatakan setelah pra-peradilan, apapun hasilnya, kemarin karena kurang pihak, ya memang saya tetap berpendirian pada hak imunitas saya berpendirian pada ini adalah kata berbalas kata, tapi kan hukum berbeda, prosedur. Karena Dhani kan mengancam akan hukum rimba, karena kalau sudah terlanjur saya sudah di tahanan kota, tiba-tiba dia masih. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran. Mungkin saya duluan. Kalau saya berhasil salah, berarti dia jadi contoh akan mengikut juga. Mudah-mudahan Pak Jaksa dan Pak Polisi bisa adil juga. Dan yang menghina saya diproses juga seperti saya. Setelah Farhad menyerahkan diri dan dipindahkan ke Kejari menjadi tahanan kota, Dhani sendiri terlihat cukup puas. Ya, sebagai orang yang melaporkan Farhad, Dhani memang tak bisa menolerir perbuatan Farhad yang sudah menghina dan mencemarkan nama baiknya melalui kicauan di media sosial. Ya, semoga nggak ada pra-peradilan ketiga. Karena kalau dia kan kasihan, kita kan capek kan, mondar-mandir, wartawannya juga capek mondar-mandir kan. Jadi kayaknya ini sih mudah-mudahan yang terakhir ya, pra-peradilan. Ini rekor loh. Bisa masuk muri nih, pra-peradilan 2 kali. Ya mudah-mudahan sudah selesai dan mudah-mudahan juga tersangkanya menyerahkan diri atas nama hukum ya, atas nama hukum. Karena kan namanya juga lawyer kan mengerti tentang hukum kan, apalagi S3 katanya. Doktor hukum. Walaupun proses ini kan belum tentu saya bersalah juga, tinggal proses. Karena saya juga sudah pernah menyampaikan itikat saya untuk minta maaf. Memang saya agak pusing sedikit, karena saya hadapi kok susah banget memaafkan saya atau mengampuni saya. Gitu. Tapi berbeda dengan 7 nyawa yang mengampuni dan memaafkan dia. Mau dibayar juga nggak mau, malah kita gugat 60 miliar, saya digugat juga 100 juta per tweet. Akhirnya ya saya berpikir positif saja. Ya semoga dalam keadaan ini Ahmad Dhani tetap bisa menjadi harapan saya, Ahmad damai kan. Siapa tahu dalam perjalanan kami berdamai juga, kira-kira seperti itu. Sebelum akhirnya Farhad menyerahkan diri, Dhani pernah menantang publik. Dalam tantangan yang sifatnya tak serius itu, Dhani akan memberi hadiah istimewa bagi siapapun yang berhasil menangkap Farhad. Sayangnya belum lagi tantangan Dhani dijawab oleh publik, tiba-tiba saja Farhad sudah menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Tangkap kita kasih hadiah. Setuju. Apa mas hadiahnya mas? Hah? Hadiahnya kalau cowok, ya. Kalau cowok dia makan malam sama Dara. Dara itu Virgin. Kalau cewek? Kalau cewek makan malam sama saya. Saya tadi ini kan sampai Bapak ini,
Ini pemenang sayembara harusnya, dia dapat uang untuk menyampaikan. Tapi sebenarnya ini proses kanak-kanak kecil. Makanya saya katakan ini bukan kasus orang kecil, kasus kecil tapi kasus orang kecil. Karena betul-betul mempermainkan. Ayah saya datang menonton sidang, tiba-tiba diejek, dihina, nggak boleh. Padahal sidangnya terbuka. Kalau ayah saya pribadi jadi pengacara, sekarang dia ngejek bahwa semua diatur oleh ayahnya Farhad. Buktinya saya nggak menang kok. Bahkan ketika saya mau ke luar negeri, harusnya ke luar negeri lagi saya hari ini. Ayah saya mengatakan bahwa hadapi saja. Daripada hidup merasa ketakutan, hadapi saja. Ini kan bukan persoalan besar. Bukan mencuri, bukan korupsi. Perseteruan Dhani dan Farhad memang sudah cukup lama berlangsung, dan semuanya diawali dari kasus tabrakan maut Dul yang merenggut banyak korban jiwa. Farhad kemudian bertubi-tubi berkicau di akun Twitternya, memprotes tindakan gegabah putra bungsu Dhani dari Maya Estianty tersebut. Sayangnya, bukan hanya protes, Farhad pun terkesan mengejek Dhani beserta anak-anaknya. Sehingga kicauan Farhad berkembang menjadi perseteruan Farhad dengan Al anak sulung Dhani. Mereka bahkan ingin menyelesaikan perseteruan di media sosial di dalam ring tinju. Namun rencana itu urung mereka lakukan. Dan setelah Dhani melaporkan Farhad, polisi kemudian menetapkan Farhad menjadi tersangka. Tak terima dijadikan tersangka, Farhad mengajukan lagi pra-peradilan kedua, tapi lagi-lagi ditolak. Melihat gencarnya Farhad melakukan pembelaan hukum, adakah kemungkinan bagi Dhani untuk membuka pintu mediasi jika Farhad kembali menjalani sidang nanti? Kalau itu nanti kan biar, kalaupun terjadi nanti kan di pengadilan nanti kan ada yang namanya mediasi ya. Di pengadilan nanti biasanya ada mediasi. Kalau mungkin di pengadilan nanti ada ini ya seperti yang saya ulang lagi ya. Keluarga korbannya Dul itu juga sudah memaafkan kepada Dul dan kepada saya. Tapi kan proses pengadilan kan tetap ada, dan saya sampai saat ini tetap bertanggung jawab membiayai 7 korban janda korban tersebut. Jadi ya semuanya harus melengkapi. Kalau kata bahasa Jawanya, maaf toh kecut gitu. Apa itu artinya? Ya itu, kecut tadi itu. Bahasa Surabaya itu kecut. Saya nggak pernah kalah di peradilan, hanya kurang pihak aja. Kan itu kan tidak dapat diterima. Tapi saya berpikir udahlah, karena kita lawan ini udah keras-keras semua gitu. Makanya dipertontonkan. Saya minta, Pak, ini persoalannya kan kalau orang merasa terhina, harusnya jangan menghina kan. Tapi lebih banyak dia menghina gitu. Tapi nggak apa boleh buat lah, biasa lah. Yang penting masyarakat tahu bahwa kicauan saya ini bukan mengejek orang yang lagi, tapi yang saya anggap ada orang yang tidak pantas, tapi ya mungkin berbeda ya, tapi hukum seperti itu ya. Saya nggak mau banyak bicara, kita lihat aja di persidangan nanti. Walaupun 2 kali kita gagal, bukan ditolak, tidak diterima, tapi saya menganggap ini sebagai satu pelajaran aja. Perseteruan Farhad Abbas dengan musisi Ahmad Dhani yang berlangsung alot dan lama memang sudah memasuki babak baru setelah Farhad menyerahkan diri ke pihak berwajib. Semoga saja setelah ini tak ada lagi kicauan Farhad di media sosial yang menyudutkan dan menyerang seseorang. Sebab seperti kata pepatah, mulutmu harimaumu. Segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan, apabila tidak difikirkan dahulu akan dapat merugikan diri sendiri.